Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hada Munadia dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang polarimeter. Nah, apa sih itu polarimeter? Nah, polarimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran yang terjadi akibat interaksi suatu senyawa organik dengan cahaya terpolarisasi. Nah, polarisasi itu sendiri adalah perubahan arah getar gelombang cahaya yang acak menjadi satu arah getar. Selanjutnya adalah tentang sejarah polarimeter. Polarimeter itu awal dikembangkan pada tahun 1830-an. Nah, polarimeter yang pertama kali dikembangkan itu adalah polarimeter manual. Polarimeter manual ini membutuhkan pengguna secara fisik seperti memutar analyzer dan detektornya itu adalah mata pengamat sendiri gitu. Sudut yang diamatinya pun skalanya masih manual, jadi berbentuknya itu seperti neraca timbangan. Yang kedua ada polarimeter semi otomatis, membutuhkan deteksi visual. Nah, polimer semi otomatisnya ini bentuk skalanya udah berbentuk digital, namun detektornya masih menggunakan mata pengamat, seperti ada gambar yang di atas ya. Yang di atas itu ada dua gambar. Untuk yang latarnya biru itu adalah polarimeter manual, sedangkan yang di kanan itu adalah polarimeter semi otomatis. Jadi masih ada detektornya itu masih menggunakan mata si pengamat. Nah, yang ketiga ada polarimeter otomatis. Polarimeter otomatis ini merupakan polarimeter yang paling modern dan sepenuhnya otomatis. Tidak perlu menggunakan detektor pengamat lagi. Jadi hanya dengan memasukkan tabung ke tempatnya, memencet-mencet tombol, sudah keluar angkanya. Kita tidak perlu memutar-memutar analyzer lagi, sudah otomatis muncul skala ukurnya. Selanjutnya ada fungsi polarimeter. Nah, fungsi polarimeter itu tersendiri untuk mengukur besaran yang terjadi akibat interaksi suatu senyawa organik dengan cahaya terpolarisasi. Selain itu, dapat digunakan juga untuk menentukan rotasi optik, konsentrasi, dan komposisi isomer optis dalam campuran resmiknya. Dan yang terakhir, untuk mengukur kadar gula suatu larutan. Selanjutnya ada spesifikasi dari polarimeter atau bagian-bagian polarimeter. Nah, yang pertama, ini adalah sumber cahaya. Sumber berfungsi untuk memancarkan sinar monokromatis untuk dialirkan ke bagian sebelah sini, ke bagian polarizer, sugar solution, analyzer. Nah, sebelum masuk ke polarizer, ada yang namanya lensa kolimator. Nah, lensa ini berfungsi untuk mensejajarkan cahaya yang dihasilkan dari sumber cahaya monokromatis ini. Nah, selanjutnya setelah dari lensa kolimator ini, selanjutnya ada tabung. Nah, tabung ini berisi larutan-larutan yang akan diuji seperti larutan gula, sukrosa, fruktosa. Bentuk tabung silindris dan terbuat dari kaca. Nah, selanjutnya ada polarizer dan analyzer. Nah, polarizer ini berfungsi untuk mempolarisasikan. Nah, jadi yang di sini awalnya cahayanya berantakan dipolarisasikan menjadi satu arah getar. Lalu, ini ada analyzer. Analyzer ini berfungsi untuk menganalisis sudut yang terpolarisasi. Dan di sini nanti ada skala lingkar wadah sampel berfungsi untuk melihat skala pemutaran dari polarisasi suatu larutan. Selanjutnya ada detektor. Detektornya ini bentuknya seperti mikroskop, jadi kayak diteliti oleh mata, dan detektornya itu karena ini mikroskop manual, maka detektornya adalah mata si pengamat. Selanjutnya adalah prinsip polarimeter. Nah, dari lampu natrium ini, cahayanya disejajarkan terlebih dahulu oleh polarimeter. Lalu cahaya yang tadi seperti di slide sebelumnya, awalnya ini dari sini tuh berantakan, jadi ke segala arah.
cahayanya itu seperti ini. Lalu dipolarisasikan oleh polarisator dan bidang cahayanya menjadi tegak lurus. Nah, setelah dialirkan ke polarisator, lalu dialirkan ke tabung sampel. Nah, di tabung sampel ini sudah berisi larutan-larutan yang akan diuji. Nah, cahaya yang dari lampu natrium yang sudah dipolarisasikan akan diikat dan diarahkan oleh larutan ini mengikuti arah larutan. Jadi setiap larutan itu memiliki arah getarnya masing-masing dan cahaya ini yang sudah dipolarisasikan akan mengikuti arah getar larutan ini. Nah, yang awalnya lurus bisa ke kanan atau ke kiri. Lalu analisator ini berfungsi untuk menganalisis dan deksikatornya adalah pengamat. Ini ada animasinya, mungkin karena waktunya terbatas. Nanti akan disalin linknya di deskripsi. Nah, selanjutnya adalah cara penggunaan polarimeter. Nah, yang pertama itu posisikan power pada posisi dan biarkan selama 5-10 menit agar lampu natrium siap digunakan. Jadi sebelum digunakan dipanaskan terlebih dahulu selama 5-10 menit. Lalu selalu mulai dengan menentukan keadaan 0 point. Jadi sebelum digunakan mendeteksi larutan dulu, si tabung larutannya itu diisi air pelarut jadi aqueous. Lihat dulu sisinya itu bercahaya atau sisi teranya itu bercahaya atau gelap gitu. Nah, itu ada di 3 pembacaan pengamatan bergantung kepada tabung sampel yang berisi larutan atau pelarut dengan penuh. Nah, ketika ditambahkan larutan itu seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam keadaan terang atau dalam keadaan gelap. Bila tabung sebelum diisi dalam keadaan terang, maka setelah tabung diisi larutan putarlah analisator sampai didapat dengan keadaan terang kembali dan sebaliknya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ketika aqueous saja terang, maka ketika diisi dengan larutan lain hasilnya pun harus terang. Catat besaran rotasi optik yang dapat terbaca skala dan arah rotasinya juga harus dicatat searah jarum jam. Nanti dibaca skalanya di analyzer. Ini adalah untuk ilustrasinya, mungkin karena waktunya terbatas, nanti ditulis di deskripsi. Nah, penggunaan polarimeter dalam biologi itu untuk menentukan rotasi optik, konsentrasi dan komposisi isomer optik dalam campuran osmiknya, mengukur kadar gula, larutan, dan mengukur konsentrasi larutan. Pemeliharaannya, arus listrik yang digunakan itu harus stabil, sehingga digunakan stabilizer. Meja penyimpanannya harus permanen, tidak bisa yang dipindah-pindah. Suhu ruangan penempatannya harus stabil, alatnya tidak terkena cahaya langsung, dan untuk pembersihan tabungnya dibersihkan menggunakan tisu. Lalu analisatornya harus dipastikan dengan baik, jangan sampai tergores lensanya. Baik, ini sumber-sumber yang saya cari adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam penyusunan materi PowerPoint ini. Baik, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.